anak-anak. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem sirkulasi manusia, yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem sirkulasi itu sebenarnya ada dua, yaitu sistem peredaran darah manusia dan sistem limfatik. Nah, untuk yang sistem peredaran darah manusia, kemarin kita sudah belajar 2 kali pertemuan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem limfatik. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai sistem limfatik. Oke, bisa disimak baik-baik ya videonya ya. Nah, sistem limfatik. Ini sistem limfatik ya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu sistem limfatik? Nah, sistem limfatik itu merupakan rute tambahan untuk mengembalikan cairan interstisium ke dalam darah. Nah, sebelum lanjut, kalian perlu tahu dulu nih yang disebut dengan cairan interstisium. Jadi, di dalam tubuh kita itu terdapat 2 cairan, yaitu ada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam komposisi cairannya. Misal dalam kalium natriumnya, dalam elektrolit-elektrolitnya, kemudian protein-proteinnya, keduanya itu sangat berbeda. Nah, makanya dia bedakan menjadi 2. Nah, kemudian kalau yang cairan ekstraseluler itu dibagi menjadi 2, yaitu cairan interstisium sama cairan plasma atau intravaskuler. Nah, antara plasma dengan cairan interstisium itu memiliki komposisi yang sangat mirip. Kenapa keduanya ini sangat mirip? Karena antara cairan interstisium dengan plasma itu dipisahkan dengan yang namanya kapiler. Kapiler itu apa? Kapiler itu merupakan salah satu jenis pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang kalian ketahui apa saja tuh kemarin? Ada arteri, arteriol, kapiler, terus ada venula, jadi vena juga ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, bagaimana penyusun kapiler ini? Nah, penyusunnya ini bisa dilihat di gambar berikut. Ini merupakan gambaran dari kapiler. Nah, kapiler sendiri ini sebenarnya ada 3, yaitu kapiler kontinu, diskontinu, dan kapiler bervenestrata. Pokoknya kalau yang kontinu itu dia rapat-rapat, sedangkan yang diskontinu itu pori-porinya itu lebih lebar, dan yang bervenestrata itu dia berlubang-lubang. Nah, ketiganya ini dia berdistribusi sesuai dengan organnya masing-masing. Misalnya pada ginjal nih, kapiler di ginjal kan fungsinya untuk filtrasi. Nah, makanya di ginjal itu kapilernya bervenestrata. Jadi setiap kapiler itu pasti mempunyai yang namanya pori. Nah, pori ini memungkinkan terjadinya perpindahan transport antara cairan interstisium dengan cairan plasma. Jadi keduanya itu saling bertukar. Nah, jadi kecuali pada sel darah dan protein. Nah, kenapa sel darah dan protein ini tidak bisa keluar dari pori-pori endotel ini? Nah, ini kan namanya sel endotel ya, atau sel penyusun dari kapiler. Karena sel darah dan protein ini memiliki volume yang besar. Sehingga pori-pori pada kapiler itu tidak mampu untuk sebagai jalan keluar dari sel darah dan protein, karena terlalu sempit. Nah, tetapi di protein-protein tertentu ini bisa melewati endotel yang ada di kapiler ini, terutama protein-protein yang tidak larut dalam air. Nah, kalau dipotong secara transversal, itu didapatkan seperti ini. Jadi, ini tuh lumen dari kapiler, kemudian di masing-masing tepiannya itu ada semacam pori-pori. Nah, pori-pori ini berfungsi untuk tempat transport cairan-cairan. Nah, keluarnya cairan dari kapiler itu disebut dengan filtrasi tadi. Nah, apa gunanya filtrasi ini? Yaitu gunanya untuk menghantarkan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh sel. Nah, keluarnya cairan dari kapiler ini, dari sel endotel ini ya.
Nah, karena adanya filtrasi ini, berarti kan ada suplai cairan yang terus-menerus ke dalam cairan intersisial kan? Kalau gitu dia bakalan numpuk kan? Tidak, justru tidak. Nah, setelah terjadi filtrasi yang terus-menerus, juga nanti akan ada yang namanya reabsorpsi. Jadi, nanti setelah terjadi filtrasi, air-air tersebut sebagian akan dikembalikan ke dalam kapiler gitu ya. Nah, tetapi laju filtrasi pada kapiler itu lebih tinggi dibanding dengan reabsorpsinya. Jadi, misalkan yang difiltrasi di dalam sel itu ada 20 liter, maka yang diabsorpsi itu cuma 17 liter dalam sehari. Nah, terus sisanya gimana? Nah, di sini peran dari pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini nanti akan mengambil sisanya yaitu sebanyak 3 liter dari totalnya tadi ya. Nah, ini gambarannya. Jadi dalam sehari rata-rata setiap pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu menerima sebanyak 7.200 liter darah per harinya. Wow banget ya. Nah, setiap cairan yang ada di dalam pembuluh darah tersebut itu sebanyak 20 liternya itu akan difiltrasi menuju ke cairan intersisium. Nah, setelah difiltrasi dan diambil nutrisi-nutrisinya akan dikembalikan lagi cairan tersebut sebanyak 17 liter. Nah, kan tidak adil tuh. Berarti masih sisa 3 liter yang ada di cairan intersisium tadi. Nah, yang 3 liter lagi diambil oleh pembuluh limfe. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah arteriol, kemudian ini kapiler. Pada kapiler tadi kan ada filtrasi sama reabsorpsi. Jadi sisa-sisa dari cairan intersisium tersebut itu akan diambil oleh suatu pembuluh yang ujungnya buntu. Nah, ini kan buntu. Nah, kalau pembuluh darah kan tidak akan buntu karena dia langsung bersambungan dengan vena dan arteri. Makanya dia buntu dan disebut dengan pembuluh buntu. Nah, pembuluh buntu atau pembuluh limfa ini dia akan menyerap cairan intersisium dan mengalirkannya ke pembuluh limfa. Nah, pembuluh limfa nanti akan bergabung menjadi yang namanya truncus lymphaticus. Truncus lymphaticus kan ada 5. Dia nanti akan saling bertemu di ductus. Jadi, gimana caranya si pembuluh limfa itu menyerap air? Ketika cairan yang berada di intersisium ini menumpuk atau banyak, cairan tersebut akan mendorong sehingga akan masuk ke dalam celah-celah pembuluh limfa. Jadi, penyusun dari pembuluh limfa tadi itu saling bertumpukan kayak gini ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi dia bisa masuk di antara tumpukan sel endotel pembuluh limfa yang saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih semuanya. Kan tetapi setelah cairan tersebut masuk ke dalam lumennya, dia tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Ya karena tumpukan dari sel endotel yang tumpang tindih ini membentuk seperti suatu katup satu arah. Jadi dia itu cuma bisa masuk dan tidak bisa keluar. Jadi apa saja fungsi dari pembuluh limfa? Tadi yang pertama kan udah jelas, mengembalikan cairan yang terfiltrasi. Yang kedua itu sebagai sistem pertahanan tubuh. Kenapa dimasukkan ke dalam sistem pertahanan tubuh? Karena ini. Nah, ini tuh gambar dari node limfoid atau yang bisa disingkat dengan NLL. Nah, fungsi dari NLL ini itu sebagai markas dari sistem imun. Nah, jadi di dalam NLL ini terdapat banyak kegiatan yang melibatkan sistem imun. Nah, yang pertama fungsi dari NLL ini yaitu membuang, menyiram, dan memproduksi banyak sel-sel imun. Jadi misalkan sel-sel imunnya sudah mati, kemudian sel-sel itu yang belum aktif maupun sel-sel imun yang akan diaktifasi itu berada pada node limfoidea ini. Nah, kemudian node limfoidea ini juga berfungsi sebagai markas sel imun. Jadi ketika cairan limfa yang masuk ke dalam pembuluh aferen dari pembuluh limfa ini tadi akan dibawa ke truncus. Akan dibawa ke truncus lagi. Nah, oh ya, apa yang disebut dengan cairan limfa?
Jadi ketika cairan interstisium ini masuk ke dalam limfe, maka dia sudah berganti nama dari cairan interstisial menjadi cairan limfe atau cairan limfatik. Nah, cairan limfe yang melalui pembola afferent tadi kan masuk ke dalam nodulum vitae tadi kan, diseleksi oleh sel-sel imun. Kemudian yang layak akan lanjut, maka dia akan lanjut, dan yang tidak akan baku hantam dengan sisi sel-sel imun tadi. Nah, yang ketiga itu sebagai transport lemak. Jadi lemak yang kita makan sehari-hari itu seperti daging, otot, itu tidak bisa diserap melalui pembuluh darah. Tetapi dia itu diserap oleh pembuluh limfe. Kenapa itu bisa terjadi? Karena lemak ini memiliki partikel yang besar, sehingga tidak memungkinkan untuk transport melalui pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu ya. Nah, karena pori-pori pada limfe itu lebih besar daripada pembuluh darah, maka dia itu bisanya masuk ke dalam pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe yang khusus ada di dalam usus-usus untuk transfer lemak itu disebut dengan laktel atau sac. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengembalian protein yang terfiltrasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa meskipun protein-protein yang di kapiler itu tidak bisa keluar, tetapi bisa saja dapat keluar. Nah, jika protein itu menumpuk di dalam cairan interstisial, itu kan akan berbahaya. Bisa mengakibatkan penyakit edema. Nah, kenapa? Karena protein ini akan meningkat tekanan osmotiknya. Ya, jadi kalau pokoknya tekanan osmotiknya tinggi, berarti cairan tersebut itu lebih kental. Nah, sedangkan semakin rendah tekanan osmotik, yaitu nanti akan semakin cair. Karena di ruang interstisial ini, dia banyak protein-protein yang bersifat kental. Otomatis dia akan menarik cairan yang ada di lubang kapiler tadi kan, dan juga cairan interstisial. Nah, sehingga bisa menyebabkan edema kalau tidak diambil oleh pembuluh limfenya. Jadi bisa menyebabkan penyakit edema lagi. Nah, kenapa dia tidak bisa diabsorpsi lagi ke dalam kapiler? Karena pada pori-pori kapiler ini tadi relatif sulit untuk dilewati protein, karena struktur protein itu besar sehingga dia tidak memungkinkan bisa masuk meskipun dia bisa keluar ya. Nah, jadi karena dia tidak bisa masuk, dia memilih jalan yang lebih lebar, yaitu melalui pembuluh limfe. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan PPT yang sudah Ibu share juga. Bisa dilihat juga PPT yang sudah Ibu share. Nah, ini ya. Jadi sistem limfatik itu terdiri dari pembuluh limfe, kelenjar limfe, cairan limfe, ada timus, tonsil. Limfa itu merupakan organnya. Nah, jaringan limfatik itu tersusun dari serat retikuler dan sel-sel fibroblast, makrofag, dan limfosit yang terdapat di antara serat-serat retikuler. Nah, jaringan limfatik itu dibagi menjadi dua, yang dilapisi kapsul dan yang tidak dilapisi kapsul. Tadi sudah itu ya, yang bernodul dan difus. Kemudian, ini pembuluh limfa tadi merupakan komponennya, berasal dari sekumpulan pembuluh kapiler. Ini bisa dibaca sendiri karena Ibu sudah share. Ada kelenjar limfa juga atau limfanod, terus ada cairan limfatik, terus ada organ-organ limfatiknya, itu ada tonsil, ada limfa, dan ada timus, dan juga ada sumsum tulang belakang. Nah, untuk kelainan klinik pada sistem limfatik ini, misalnya pada penyakit AIDS, alergi hipersensitif, dan autoimun. Nah, AIDS itu apa sih? AIDS itu kan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV, sama saja dengan virus corona yang saat ini sedang melanda di negara kita. Nah, merupakan stadium lanjut dari infeksi HIV AIDS itu ya. Nah, AIDS itu biasanya muncul 3-10 tahun setelah terinfeksi oleh HIV. Nah, mekanisme kerja HIV ini bisa dilihat, jadi menyerang sel T. Ini bisa dipelajari ya, dibaca PPT-nya ini sudah Ibu share. Terus ada fase AIDS juga. Terus bagaimana cara HIV menular? Itu melalui darah yang paling tinggi, terus melalui cairan kelamin dan air susu ibu dan plasenta.
Jadi biasanya itu yang menyalahgunakan itu ya, perbuatan seksual itu bisa rentan tinggi untuk terkena HIV/AIDS. Nah, bagaimana mencegah HIV/AIDS juga sudah dijelaskan cara pengobatannya. Dan yang kedua ada kelainan klinik alergi atau hipersensitif. Ini ada 4 tipe. Tipe 1 ini reaksi anafilaktik atau ada sitotoksik, dan ada kompleks imun. Yang keempat ada reaksi yang ada pada sel atau seluler. Ini nanti bisa dicari referensinya. Nah, yang ketiga ada autoimun. Nah, sistem imun tubuh itu menyerang sel tubuh sendiri sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu hari ini mengenai sistem limfatik. Ibu harap kalian bisa memahami semuanya apa yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD untuk pertemuan hari ini yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, nanti Ibu lanjutkan pembelajaran hari ini via grup WA kelas ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.